Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai corporate governance pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Ana Rahmawati, C1 Channel 20012, Syifa Anggita C1 Channel 20019, Irvita Rahmasari C1 Channel 20025, Regita Destiana C1 Channel 20047, Arya Dwi Purbajati C1 Channel 20076, Aulia Fernanda C1 Channel 20079, dan Alia Regita C1 Channel 20084. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita kenal sebagai Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1947 dan mulai beroperasi pada 26 Januari 1949 sebagai Indonesian Airways serta pada tanggal 28 Desember 1949 sebagai Garuda Indonesia. Seiring waktu dan perkembangan usahanya, armada perseroan terus berkembang, di mana untuk yang pertama kalinya maskapai ini mulai membawa penumpang jamaah haji ke Mekah pada tahun 1956 dan kemudian memasuki kawasan Eropa pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam. Dua dekade berikutnya menandai titik penting dalam sejarah perseroan, di mana terjadi revitalisasi serta restrukturisasi terhadap seluruh struktur perseroan dan kegiatan operasional guna untuk memasuki era persaingan terbuka industri penerbangan baik di kalangan nasional maupun di kalangan internasional. Dalam proses ini, perseroan fokus pada pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendirian sebuah pusat pelatihan karyawan, yaitu Garuda Indonesia Training Center atau GITC yang berlokasi di Jakarta Barat. Selain itu, Garuda Indonesia juga mendirikan pusat perawatan pesawat atau Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau yang biasa disingkat dengan GMFAA yang didirikan di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada rentang waktu yang sama. Kemudian, memasuki tahun ke-70 di industri penerbangan, Garuda Indonesia telah bertransformasi dari sebuah maskapai nasional menjadi maskapai kelas dunia yang melayani destinasi domestik maupun internasional. Hingga tahun 2015, Garuda telah memiliki 7 entitas anak perusahaan yang berfokus pada produk atau jasa pendukung perusahaan induk. Di antaranya ada PT Aerowisata, PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aerosystem Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia France. Nah, dalam kesehariannya, Garuda juga didukung oleh 8.248 karyawan yang mana di dalamnya terdapat 177 orang siswa yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. Garuda Indonesia memperoleh predikat baik dalam penerapan Good Corporate Governance pada tahun 2009 dari perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 1. Kemudian hasil tersebut dijadikan pilar utama untuk melakukan transformasi dari tahap turnaround menuju tahap pertumbuhan berkelanjutan. Perusahaan ini melakukan Good Corporate Governance untuk mencapai tujuan sebagai sebuah BUMN, diantaranya itu seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, rebranding perusahaan, pemenuhan tanggung jawab terhadap pemegang saham, dan menghadirkan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Tata kelola perusahaan PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada implementasi tata kelola perusahaan. Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau yang sering disebut dengan GCG dalam kegiatan usahanya. Komitmen ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam penerapan GCG, agar perusahaan selalu mendapatkan kepercayaan dari stakeholder atau pemangku kepentingan, memiliki kinerja unggul, dan dapat tumbuh secara berkesinambungan dan memperoleh keuntungan. Sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen tersebut, perusahaan senantiasa melakukan penilaian atau pengukuran atas penerapan GCG setiap tahunnya, yang mana hasil dari penilaian atau pengukuran tersebut disampaikan kepada rapat umum pemegang saham dan dipublikasikan dalam laporan tahunan perseroan. Materi selanjutnya adalah analisis kesesuaian pelaksanaan GCG perusahaan Garuda Indonesia dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam penerapannya, GCG memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada transparan.
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Indonesia menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan Garuda Indonesia juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, yang selanjutnya ada akuntabilitas atau accountability. Garuda Indonesia berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur, yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari struktur, kejelasan fungsi, serta sistem perusahaan Garuda Indonesia yang jelas. Yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Organ perusahaan seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Yang keempat ada independensi. Pelaksanaan good corporate governance pada Garuda Indonesia terkait atas independensi sudah cukup sesuai. Hubungan antara Garuda Indonesia dengan para stakeholder telah diatur berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati serta dijalankan oleh PDAM 2 saudara. Hubungan timbal balik yang terjadi seharusnya tidak saling mempengaruhi atau mengintervensi satu dengan yang lainnya. Hanya sebatas pada koordinasi dan pelaporan, baik dari segi pengambilan keputusan saja. Namun, karena Garuda Indonesia merupakan BUMN, maka sangat memungkinkan perusahaan ini untuk diintervensi oleh pemerintah. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, Garuda Indonesia senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kendala penerapan CCG di perusahaan Garuda Indonesia. Kendala yang dialami oleh Garuda Indonesia adalah kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara. Negara terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya, berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diinterpretasi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain, BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Kesimpulannya adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMN adalah tuntutan akan perlunya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Badan usaha perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Badan usaha umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan Menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Merujuk pada Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan untuk BUMN dan perusahaan terbuka, perseroan menetapkan tujuan utama penerapan CCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan nilai perseroan agar perseroan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan. Yang ketiga, mendorong agar organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindak andil dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
kemudian meningkatkan kontribusi perseroan dalam perekonomian nasional, dan yang terakhir meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Jadi, kesimpulan dari pelaksanaan Good Corporate Governance dari PT Garuda Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Transparansi, menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Independensi, mendorong penerapan prinsip GCG yang berkelanjutan dengan melalui kegiatan operasional yang independen dengan kuasa yang seimbang, kewajaran dan ketersetaraan. Senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan bisnis. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.